Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Miss Della. Teman-teman, di kesempatan kali ini Miss akan menemani teman-teman belajar math, yaitu mengenai operasi hitung pecahan bagian kedua. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dan pada bentuk-bentuk lain ya, seperti desimal, kemudian pecahan campuran dan juga persen. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Nah, yang pertama mengenai operasi perkalian. Untuk operasi perkalian sama teman-teman, ada aturan atau cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, setiap bentuk pecahan ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, kerjakan dari sebelah kiri. Jadi kalau misalkan ada 2 atau 3 pecahan yang harus dikalikan, teman-teman kerjakan dari sebelah kiri. Kemudian kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, lalu ubah ke dalam pecahan yang paling sederhana. Tetap ya, akhirnya diubah ke dalam pecahan paling sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba ke contoh perkalian pecahan dengan pecahan. Di sini Miss punya 3/5 dikali 1/5. Nah, aturan yang pertama, ubah ke dalam pecahan biasa. Di sini bentuknya sudah pecahan biasa. Kemudian kerjakan dari arah kiri, karena kan ini hanya ada 2 ya, jadi memang dari depan kerjakannya. Kemudian selanjutnya kalikan penyebut dan penyebut, pembilang dan pembilang. Mana penyebut? Penyebut itu yang bawahnya, kemudian pembilang yang atasnya. Teman-teman tinggal kalikan 3 kali 1. Nah, kita dapat 3. Kemudian teman-teman kalikan 5 kali 5 dapat 25. Kita cek 3/25 apakah bisa disederhanakan lagi. Nah, 3 lebih kecil dari 25. Maka dia tidak akan bisa jadi pecahan campuran. Lalu 3 dan 25 bisa dibagi angka yang sama atau tidak ya? Betul, tidak ya teman-teman. Jadi 3/25 ini sudah paling sederhana. Sudah selesai nih untuk soal nomor 1. Kita coba ke nomor 2. Di sini Miss punya 4/14 dikali 5/8. Nah, ini bentuknya sudah pecahan biasa. Jadi kita langsung saja. Nah, karena ada aturan selanjutnya, teman-teman boleh memperkecil angkanya dengan mencoret. Coretnya itu harus silang ya teman-teman, atau harus penyebut dan pembilang. Tidak boleh penyebut dan penyebut dicoret atau diperkecil. Pembilang dan pembilang diperkecil itu tidak boleh, harus pembilang dan penyebut. Nah, di sini 4 dan mana bisa disederhanakan? Oh, ternyata 4 dan 8. Kita coret 4 dan 8. 4 dan 8 bisa dibagi angka yang sama. Berapa ya kira-kira? Oh, ternyata bisa dibagi 4. Kita dapat 4 dibagi 4 itu menjadi 1. Kemudian 8 dibagi 4 itu adalah 2. Kita cek yang sebelah sini, 5 dan 14 kira-kira bisa dibagi angka yang sama atau tidak ya? Oh, ternyata tidak bisa. Jadi sudah selesai. Setelah diperkecil atau disederhanakan tadi, kita langsung kalikan pembilang dan pembilang. 1 dikali 5 itu adalah 5. Kemudian 14 dikali 2 adalah, iya betul, 28. Jadi teman-teman, 4/5 dikali 4/14 dikali 5/8 itu adalah 5/28. Kita cek apakah bisa disederhanakan. Oh, ternyata tidak ya teman-teman. Sudah sampai 5/8. Kita lanjutkan. Yang ketiga di sini ada Miss punya 3/4 dikali 12/13. Kita cek teman-teman. 3 dan 13 apakah bisa disederhanakan dulu, dicoret? Oh, ternyata tidak ya, karena tidak ada pembagian yang bisa membagi kedua angka ini. Kemudian 4 dan 12 apakah bisa disederhanakan? Oh, ternyata bisa, kita coret.
4 dan 12 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 4. 12 dibagi 4 itu 3. Kemudian 4 bagi 4 itu 1. Nah, lalu kita kalikan 3 kali 3, pembilang kali pembilang. Hasilnya 9. Kemudian 1 dikali 13, hasilnya adalah 13. Sudah paling sederhana, jadi teman-teman tidak perlu menyederhanakannya lagi. Itu ya teman-teman. Nah, salah satu fungsinya untuk mencoret di bagian sini, di bagian operasi hitung perkaliannya itu sendiri, itu untuk memperkecil angkanya. Jadi ketika di hasil akhirnya teman-teman tidak banyak menyederhanakan, gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir di perkalian pecahan dan pecahan, di sini Miss punya 2 1/4 dikali 2/3. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Bentuk pecahannya itu ada yang pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campuran atau pecahan apapun harus ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 2 1/4 kita ubah teman-teman menjadi pecahan biasa, yaitu 9/4, lalu dikali 2/3. Setelah itu kita cek. Nah, 9 dan 3 ada yang bisa membagi nggak angka yang sama? Oh, ternyata ada, yaitu 3. 9 kita coret. Nah, 3 juga kita coret. Oke. 9 dan 3 itu ternyata bisa dibagi angka 3. 9 dibagi 3 adalah 3, 3 bagi 3 adalah 1. Kemudian kita cek yang sampingnya 2 dan 4. Oh, ternyata sama ya, bisa dibagi angka yang sama, yaitu 2. 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, ini sudah disederhanakan atau diperkecil. Nah, teman-teman tinggal kalikan. 3 dikali 1, pembilang kali pembilang, yaitu dapat 3. 2 kali 1, teman-teman juga sama. Bisa langsung dikalikan, yaitu 2. Nah, di sini teman-teman bisa dapat 3/2 atau bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. Itu ya teman-teman untuk operasi hitung perkalian pecahan dengan pecahan. Yang selanjutnya, Miss ada contoh perkalian pecahan dengan bentuk lain. Di sini Miss punya 3/5 dikali 1,5. Ingat, nah di sini ada pecahan biasa dan bentuk desimal. Teman-teman tinggal kalikan saja. Tapi sebelumnya teman-teman ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 3/5, nah 1,5 kita ubah menjadi pecahan biasa teman-teman, berarti jadi 15/10. Tulis semua angkanya 1 dan 5, kemudian karena ini satu angka di belakang koma jadi per 10, gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cek apakah ada yang bisa disederhanakan. Coba 3 dan 10 apakah bisa disederhanakan? Oh, ternyata tidak ya teman-teman. 5 dan 15 apa bisa disederhanakan? Oh, bisa ya, 5 dan 15 bisa sama-sama dibagi 5. Kita coret. Nah, 15 dibagi 5 itu adalah 3. Kemudian 5 dibagi 5 adalah 1. Lalu kita kalikan teman-teman. Pembilang dan pembilang, 3 dikali 3 itu adalah 9. Kemudian penyebut dan penyebut. 1 kali 10 itu 10. Jadi 9/10. Sudah paling sederhana. Selanjutnya nomor 2, di sini Miss punya contoh 1/2 dikali 0,66. Nah, dua-duanya ini bentuknya bukan pecahan biasa, jadi harus sama-sama dirubah. 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/2. 0,66 kita ubah juga. Nah, tulis semua angka. 066, karena 0 di depan tidak perlu ditulis, cukup 66-nya saja. Kemudian ini ada 2 angka di belakang koma, jadi otomatis per 100. Itu untuk cara memudahkan teman-teman ya. Kemudian kita cek 3 dan 100 apakah bisa dibagi? Oh, ternyata tidak bisa ya. Selanjutnya 2 dan 66 apakah bisa dibagi? Oh, ternyata bisa, 2 dan 66. Kita coret. Nah, 66 bagi 2 itu dapat 33. Kemudian 2 bagi 2 itu adalah 1. Maka 3 kali 33 adalah 99. Nah, dan
1 kali 100 adalah 100. 99/100 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawabannya adalah 99/100. Gitu teman-teman. Ternyata mudah ya, hanya kita harus mengubahnya dulu ke dalam pecahan biasa. Oke teman-teman, selanjutnya Miss di sini punya 31/5 dikali 40%. Bentuk pecahan campuran dan persen. Sama-sama kita harus ubah ke dalam pecahan biasa. 31/5. Teman-teman masih ingat kan cara untuk mengubahnya? 3 kali 5 itu adalah 15, lalu ditambah 1 itu adalah 16/5. Dikali 40% berarti 40/100. Kita coba bagi. Nah, ternyata 16 dan 100 bisa disederhanakan. Keduanya bisa dibagi 4. 16 bagi 4 adalah 4. 100 bagi 4 adalah 25. Kemudian 40 dan 5 juga sama-sama bisa dibagi, yaitu dibagi 5 ya teman-teman. Nah, 40 bagi 5 itu adalah 8, kemudian 5 bagi 5 adalah 1. Kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. 4 kali 8 itu adalah 32, 1 kali 25 adalah 25. Jadi 32/25. Oh, ternyata atasnya lebih besar nih teman-teman. Berarti bisa sederhanakan lagi ya. Berarti 32 dibagi 25. Nah, kemarin kan sudah dicontohkan ya caranya ya. 32 dibagi 25 dapat 1, sisa 7/25. Gitu ya teman-teman. Itu untuk pecahan bentuk lain yang hasil akhirnya harus disederhanakan lagi. Kemudian yang keempat, di sini ada 2,5 dikali 50%. Bentuknya desimal dan persen. Sama-sama harus diubah ke dalam pecahan biasa. 2,5 berarti tulis semua angkanya 2 dan 5. Satu angka di belakang koma berarti per 10. 50%, 50/100. Setelah itu kita sama-sama sederhanakan. 25 dan 100 sama-sama bisa dibagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Kemudian 10 dan 50 sama-sama bisa dibagi 10. 10 bagi 10 1, 50 bagi 10 5. Kemudian kita tinggal kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. 1 dikali 5 itu adalah 5. Kemudian 1 dikali 4 adalah 4. 5/4. Oh, ternyata lebih besar pembilangnya ya. Jadi bisa dijadikan pecahan campuran. 5 dibagi 4 kita dapat 1, sisa 1/4. Gimana nih cara nentuin sisanya ini? Ya ini aja. 5 bagi 4 dapat 1. Berarti kan 5 kurang 4 itu adalah 1/4 gitu. Atau boleh juga teman-teman mengerjakan dengan bagi kurung kemarin nih yang sudah Miss contohkan. Seperti itu teman-teman. Jadi hasil paling sederhananya adalah 1/4. Nah, yang terakhir untuk contoh perkalian bentuk pecahan dan bentuk lainnya, di sini Miss punya pecahan dan bilangan bulat. Nah, kalau misalkan Miss di sini punya 2 dikali 2 1/2, kan 2-nya ini bilangan bulat. Kita supaya memudahkan ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Setiap bilangan bulat teman-teman tinggal menuliskan per 1 saja di bawahnya. Jadi contohnya ini 2 jadi 2/1. 2 1/2 kita ubah menjadi 5/2. Setelah itu kita cek ada yang ternyata bisa disederhanakan. 2 dan 2 bisa dicoret. Jadi 1, 2 bagi 2 1. Setelah itu kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. 1 dikali 5 adalah 5, 1 dikali 1 adalah 1. 5/1 ini bisa disederhanakan teman-teman, yaitu 5, betul. 100/1 100 ya. Nah, 100 dijadiin pecahan jadi 100/1 gitu ya teman-teman. Itu untuk perkalian pecahan dengan bentuk-bentuk lainnya. Ada pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, persen, dan juga dengan bilangan bulat. Jadi intinya semuanya itu harus teman-teman ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jika bisa disederhanakan dengan coret, silahkan dicoret, tapi harus dibagi dengan angka yang sama. Setelah itu kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, lalu kemudian teman-teman dicek apakah bisa disederhanakan lagi atau tidak. Gitu ya teman-teman untuk perkalian pecahan.
Oke, sudah paham ya teman-teman? Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke operasi hitung yang kedua, yaitu operasi pembagian. Nah, operasi pembagian pun sama, memiliki aturan atau cara pengerjaannya. Yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian, nah ini sini ada perbedaan, balikan posisi pembilang dan penyebut di belakang tanda bagi. Maksudnya gimana, Miss? Nanti kita bahas lebih lanjut di contohnya ya. Kemudian yang ketiga, kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, ubah ke dalam pecahan yang paling sederhana, dan jangan lupa ubah tanda bagi menjadi tanda kali setelah membalikan posisi tadi. Kita langsung ke contoh biar lebih paham ya teman-teman. Oke, yang pertama, Miss punya 3/5 dibagi 1/5. Nah, di sini aturan yang pertama, ubah ke dalam pecahan biasa, sudah. Kemudian balikan pecahan yang ada di belakang tanda bagi. Berarti kan ini tanda bagi. Yang harus dibalikan adalah yang 1/5. Balikan posisi pembilang dan penyebut. Berarti 3/5 jadi 5/1. Nah, setelah dibalikan, ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Mana yang dibalik? Boleh nggak, Miss, yang di depan tanda bagi dibalik? Tidak ya, karena di aturannya yang dibalikan itu adalah yang belakangnya. Gitu, yang di belakang tanda baginya. 1/5 dibalik jadi 5/1, tandanya jadi kali. Paham sampai sini ya teman-teman? Nah, setelah ini teman-teman tinggal kalikan seperti tadi. Ada yang bisa dicoret atau tidak? Kita cek. Oke, 5 dan 5 ternyata bisa dicoret dibagi 5. 5 bagi 5 adalah 1. Kemudian 5 bagi 5 juga adalah 1. Kita tinggal kalikan. 3 kali 1 itu adalah 3, kemudian 1 kali 1 adalah 1. Jadi 3/1. Bisa lagi disederhanakan menjadi 3. Itu teman-teman untuk pembagian pecahan dengan pecahan nomor 1. Mudah ya. Yang kedua, Miss ada pecahan biasa dan campuran. Jangan lupa ubah dulu ke dalam pecahan biasa teman-teman. 3/4-nya tetap. Nah, di sini kita masih pakai tanda bagi. Nah, ubah dulu 1/2. Ini ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 2 itu adalah 1 kali 2 itu adalah 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi 3/4 dibagi 3/2. Kemudian setelah dua-duanya bentuknya itu pecahan biasa, teman-teman jangan lupa langkah selanjutnya balikan posisi pecahan yang ada di belakang tanda bagi. Berarti yang 3/2. Kita tulis 3/4-nya tetap, kemudian dikali jadi 2/3. Nah, jangan lupa setelah dibalik tandanya jadi berubah kali ya. Lalu kita cek apakah ada yang bisa disederhanakan. 3 dan 3 bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Kemudian 2 dan 4 juga bisa disederhanakan. 2 bagi 2 adalah 1, kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Setelah ini kita tinggal kalikan. 1 kali 1 adalah 1. 2 kali 1 adalah 2. Jadi jawabannya 1/2. Sudah paling sederhana ya. Setelah langkah membalikan pecahannya atau sudah diubah ya pecahan yang di belakang tanda bagi, teman-teman udah langsung kalikan saja seperti yang ada di perkalian tadi. Itu untuk pembagian pecahan dengan pecahan ya. Sama saja caranya teman-teman. Nah, yang ketiga, di sini Miss punya pembagian pecahan dengan bentuk lain. 2/5 dibagi 1,2. Ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 2/5 dibagi 12/10. Tulis semua angkanya 1 dan 2, satu angka di belakang koma jadi /10. Kemudian dibalik jadi 2/5 dikali 10/12. Setelah itu boleh dicoret. 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 adalah 6.
Setelah itu, coret lagi nih, ternyata bisa. 10 dan 5 sama-sama bisa dibagi 5. 10 bagi 5 adalah 2, 5 bagi 5 adalah 1. Kemudian kalikan, 1 kali 2 dan 1 kali 6. 1 kali 2 adalah 2, 1 kali 6 adalah 6. Ternyata 2 per 6 ini masih bisa disederhanakan, yaitu masih bisa dibagi dengan 2. 2 bagi 2 adalah 1, kemudian 6 bagi 2 adalah 3. Jawaban paling sederhananya 1 per 3. Di sini Miss punya contoh selanjutnya, 3 per 8 dibagi 30%. Sama-sama diubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 per 8 dibagi 30 per 100. Kemudian dibalikan, 3 per 8 dikali 100 per 30. Teman-teman tinggal coret, 3 dan 30 bisa dibagi 3, yaitu 3 bagi 3 1, 30 bagi 3 itu 10, kemudian 8 dan 100 bisa dibagi 4. 100 bagi 4 adalah 25 dan 8 bagi 4 adalah 2. Teman-teman tinggal kalikan, 1 kali 25 dan 2 kali 10. 1 kali 25 adalah 25, 2 kali 10 adalah 20. Karena atasnya lebih besar, kita jadikan pecahan campuran. Jadi 1, 5 per 20. Oh, ternyata sama-sama masih bisa dibagi 5. 1, jawaban akhirnya 1 per 4. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 adalah 4. Gitu teman-teman untuk pecahan yang kedua. Yang selanjutnya Miss punya tipe bilangan bulat dibagi dengan pecahan ya. Nah, lalu kita ubah dulu 5 per 1 dibagi 10 per 3. Nah, setelah itu kita balik 5 per 1 dikali 13 per 10. Lalu teman-teman bisa coret 5 dan 10-nya sama-sama bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 itu 2. Lalu kalikan, 1 kali 13 itu adalah 13. Nah, dan 1 kali 2 itu adalah 2. 13 per 2 kita bisa sederhanakan jadi pecahan campuran 6 1 per 2. Bentuknya sudah paling sederhana ya teman-teman. Jadi sudah selesai sampai 6 1 per 2 gitu teman-teman untuk contoh pembagian pecahan dengan bentuk lain. Jadi aturannya yang pertama tetap harus diubah dulu ke pecahan biasa untuk lebih memudahkan. Kemudian balikan pecahan yang ada di belakang tanda bagi, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Setelah itu teman-teman ubah tanda bagi menjadi kali, lalu boleh teman-teman sederhanakan dengan cara coret. Kemudian teman-teman tinggal kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, hasil akhirnya dibuat paling sederhana. Nah, untuk di contoh soal di sini Miss ada beberapa contoh. Nah, ini jadi kalau tadi pecahan pembagian dan pembagian, perkalian dan perkalian, di sini Miss punya perkalian dan pembagian secara bersamaan. Nah, kita langsung saja ya, kita coba. Di sini Miss ada 4 per 5 dibagi 0,2 dikali 1 per 2. Ubah semua menjadi campuran. Menjadi pecahan biasa. 4 per 5 dibagi 0,2 kita ubah menjadi 2 per 10. Kemudian dikali 1 per 2 diubah jadi 3 per 2. Nah, di sini ada yang harus dibalik, yang mana? Yang ini ternyata karena di belakang tanda bagi. Kita balik dulu. Teman-teman jangan dulu mengerjakan yang perkalian ini, tapi harus dibalik dulu. Kita dapat 4 per 5, 10 per 2, dan 3 per 2. Nah, setelah ini teman-teman lihat tandanya. Yang mana yang jadi kali? Oh, ternyata yang bagi ini jadi kali, yang ini tetap kali. Nah, setelah ini teman-teman baru boleh mengalikan, tapi tetap harus dari kiri. Atau teman-teman mau sederhanakan dulu juga boleh. Nah, di sini Miss punya 4, bisa dicoret dengan angka berapa ya? Ternyata 4 dan 2 ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 10 dan 5 juga bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi 5. 10 bagi 5 itu adalah 2 dan 5 bagi 5 adalah 1. Nah, ternyata ada lagi nih yang bisa dicoret. Nah, 2 yang hasil ini di atas dengan 2 yang di bawah ini boleh. Ya, jadi boleh dicoret 2 kali ya. Tapi kalau 2 ini dengan 2 yang hasil 10 ini tidak boleh karena sama-sama pembilang.
Tapi kalau yang dengan 2 yang di bawah angka 3 itu boleh ya. Jadi 2 dan 2 bisa dicoret sama-sama jadi 1 gitu teman-teman. Ingat urutannya ya, boleh dicoret 2 kali. Nah, lalu setelah itu tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, kita kalikan. 1 kali 2 kali 3, 1 kali 1 kali 1. Kemudian 1 kali 2 adalah 2 kali 3 adalah 6, 1 kali 1 kali 1 adalah 1. 6 per 1 kita bisa sederhanakan jadi 6. Gitu teman-teman, mudah ya. Yang kedua, 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20%. Tetap ubah menjadi pecahan biasa. 8/5 dikali 25/100 dibagi 20/100. Sebelum teman-teman mengalikan ini, teman-teman balikan dulu yang di belakang tanda bagi. Yang mana? Ini ya teman-teman. Nih. Setelah itu, setelah dibalikan tanda baginya menjadi tanda kali. Kemudian jadi 8/5. 25/100 dan 100/20. Tandanya kali dan kali. Setelah itu kita coba ada yang bisa disederhanakan. Oh, ternyata ada 100 dan 100 sama-sama ya. Teman-teman bisa bagikan menjadi 100 bagi 100 1, 100 bagi 100 1. Kemudian 5 dan 25. 5 bagi 5 adalah 1, kemudian 25 bagi 5 adalah 5. Lalu nah, di sini oke. Kita bisa juga bagikan lagi teman-teman. Ini dan ini ya, 8 dan 20 bisa dicoret nih ternyata. 8 dan 20 bisa sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2, kemudian 20 dibagi 4 adalah 5. 5 yang ini juga bisa dicoret lagi, coret dan ini coret. Jadi 1, 1. Nah, sisanya kan tadi 2 ya. 2 kali 1 kali 1 adalah 2. Lalu 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Nah, ini teman-teman coretnya. Seperti itu. Coret 2 kali untuk yang 5-nya. 5 kali 5. 5 dan 5 dicoret. Jadi 1, 1. Teman-teman bisa kalikan. 2 kali 1 kali 1 adalah 2. 1 kali 1 kali 1 adalah 1. 2/1 sama dengan 2. Gitu teman-teman untuk cara mengerjakan latihannya ya. Jadi teman-teman kerjakan dari arah kiri dulu gitu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir contohnya di sini 3,5 dikali 3/5 dibagi 20%. Nah, kita ubah dulu 35/10 dikali 3/5 dibagi 20/100. Kita ubah dulu yang paling belakang. 35/10 dikali 3/5 dikali 100/20. Teman-teman kerjakan dulu yang dalam kurung karena untuk campuran ini atau untuk yang ada pembagian kalian tetap harus kurkabataku ya. Nah, 3 dan 20 tidak bisa dicoret, 5 dan 100 itu bisa dicoret sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 itu adalah 1. 100 bagi 5 itu adalah 20. Lalu kalikan 35/10 dikali 60/20. Oh, tapi ternyata 20 dan 20 ini boleh dicoret karena penyebut dan pembilang ya teman-teman sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20 1, 20 dibagi 20 juga 1. Jadi kita dapat 3/10. Nah, oke teman-teman. Nah, oke, kita tinggal kalikan saja. Oh iya teman-teman, ini 1 ya sudah jadi 1/1, jadi 3/1 maaf. Nah, jadi 35 kali 3 adalah 105. Kemudian 10 kali 1 adalah 10 ya. Jadi 105/10 itu kita bisa jadikan pecahan campuran. Jadi 10 5/10 dibagi 5 jadi 10 1/2. Gitu ya teman-teman. Itu untuk latihan soal mengenai pecahan, bentuk-bentuk pecahan, perkalian dan pembagian ya teman-teman. Jadi teman-teman harus diingat ada aturan-aturan yang harus dikerjakan. Video kali ini mungkin agak panjang karena memang kita mengulas lagi nih dari mulai awal perkalian itu seperti apa, perkalian pecahan itu, pembagian pecahan itu seperti apa, dan contoh soalnya. Semoga teman-teman
tidak menyerah untuk mengerjakan latihannya ya, karena Miss yakin teman-teman pasti bisa. Baik teman-teman, sampai di sini saja pembahasan untuk operasi hitung kedua, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.